Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat datang di channel Zona Edukasi. Hari ini kita akan melanjutkan prediksi matematika untuk kelas 8 part 2. Oke, lanjut saja ya. Kita mulai untuk soal yang pertama. 3 pangkat 2 ditambah 3 pangkat 1 ditambah 3 pangkat 0 sama dengan, kita pangkatkan dulu ya satu persatu karena ini bukan perkalian, ini adalah penjumlahan. Jadi 3 pangkat 2 itu adalah 9, 3 pangkat 1 itu adalah 3, dan 3 pangkat 0 itu adalah 1. Jadi bilangan berapapun dipangkatkan 0 hasilnya adalah 1. Maka 9 ditambah 3, 12, 12 ditambah 1, 13. Jadi jawabannya adalah C. Selanjutnya soal nomor 2. 3 pangkat setengah dikali dipangkatkan lagi 1/3. Jadi kalau ada kurung seperti ini, maka pangkatnya ini kurung, pangkatnya kita kalikan. 3 pangkat setengah dikali 1/3. Maka bilangan pokoknya kita tulis, pangkatnya kita kalikan. Atas kali atas, 1 kali 1 itu 1, 2 kali 3, 6. Jadi jawabannya adalah D, 3 pangkat 1/6. Kemudian soal berikutnya, 5 akar 125 dibagi 5 adalah, oke, jadi saya tulis dulu ya, ini kan 5 dibagi angka, dibagi dengan di sini tidak ada angka, berarti angka 1. 5 dibagi 1 itu 5. Kemudian 125, jadi akar dibagi dengan akar. 125 dibagi dengan 5. Maka hasilnya 5 akar 125 dibagi 5 itu adalah 25. Oke, 5 dikali akar dari 25 itu 5. Jadi 5 kali 2 kali 5 adalah 25. Maka jawabannya adalah D. Selanjutnya soal yang keempat. 2 akar 80 ditambah akar 45 dikurangi 2 akar 125 adalah, kita tulis dulu bilangan kuadrat ya. Jadi 1 kuadrat itu 1, 2 kuadrat 2 kuadrat itu 4 dan seterusnya. 9, 16, 25, 36, 49, 64, 81 dan seterusnya. Oke, kita cari dulu, kita pecah dulu ini akarnya supaya kita jadikan akarnya sama ya, karena ini akarnya 80, 45 dan 125. Maka duanya kita tulis ulang. 80 ini berapa kali berapa biar hasilnya 80. Tapi salah satunya harus bilangan kuadrat supaya nanti bisa kita akar. Jadi 80 itu adalah 16 kali 5 ya. Ini 16-nya ada di sini, 5-nya tidak ada di dalam bilangan kuadrat ini tidak apa-apa. Jadi yang penting salah satu saja. 16 kali 5 ditambah 45 kita ubah juga. Salah satunya harus dalam bilangan kuadrat ya. 45 itu ini. 9 dikali 5. Dikurangi 2 akar 125 kita ubah juga. 125 itu ini ya, 25 dikali 5. Oke, kemudian kita akar dulu. Akar dari 16 adalah, ini bisa kita akar ya. Jadi akar 16 itu 4, 5-nya tidak bisa, maka masih kita tulis akar. Ditambah akar dari 9 itu 3, 5-nya juga kita tulis ulang. Dikurangi 2 kali akar 25 itu 5, akar 5. Kita kalikan 4 kali 2, 8 akar 5, ditambah 3 akar 5, dikurangi 2 dikali 5 itu 10 akar 5. Karena akarnya sudah sama, maka kita tinggal jumlahkan angkanya. 8 ditambah 3, 11, dikurangi 10, maka 1 akar 5. Tapi dalam penulisannya 1 itu tidak ditulis, maka nulisnya akar 5.
Jadi jawabannya adalah A. Lanjut soal nomor 5. 2 pangkat min 3 ditambah 2 pangkat min 2 sama dengan, kita jadikan pangkat positif terlebih dahulu. Yang pertama ini pangkatnya kan negatif, maka 1/2 pangkat 3. Pangkatnya kita turunkan menjadi pangkat positif. Yang sebelah kanan juga sama, berarti 1/2 pangkat 2. Kemudian kita jabarkan 1/2 pangkat 3 itu berarti kan 2 kali 2 kali 2. 2 pangkat 3 itu 2 kali 2 4, 4 kali 2 8. Oke, ditambah 2 pangkat 2 itu 4 ya. Lalu kita jadikan penyebut yang sama. Jadi kita jadikan 8. Ini tulis ulang karena sama penyebutnya. Nah, ini yang sebelah kanan kita samakan penyebutnya dulu ya. Tadi kan penyebutnya 4, sekarang menjadi 8. Berarti 4 harus kita kali 2. Maka pembilangnya juga harus kita kali 2. Oke, 1 kali 2 itu 2. Maka hasilnya pembilang tambah pembilang, 1 ditambah 2 itu adalah 3 per penyebutnya jangan ditambah. Tetap ya, 3/8. Jadi jawabannya adalah D. Oke, kita lanjutkan soal nomor 6. 3/7 dipangkatkan negatif 2. Hasilnya adalah, kita jadikan pangkat positif dulu ini ya. Maka 1/, kita kurung 3/7 pangkatnya menjadi positif. Oke, tinggal kita pangkatkan. 3 pangkat 2 kita pangkatkan ya, itu adalah 9. Kemudian akar 7 dipangkatkan 2 hasilnya 7. Atau jika ingin kalian jabarkan, akar 7 pangkat 2 itu adalah akar 7 kali akar 7. Kemudian 7 kali 7 itu 49. Akar 49 itu 7. Jadi kalau dia itu kembar, lihat 7 dengan 7, maka langsung saja kita tulis 7. Misal ada akar 100 dikuadratkan, ya jawabannya 100. Misal akar 81 dikuadratkan, maka jawabannya tetap 81. Kemudian kita kalikan 1/9 kali 7 itu adalah 63. Maka jawabannya adalah B. Selanjutnya soal nomor 7. Berdasarkan gambar berikut, panjang BC adalah G. Karena ada segitiga siku-siku ABC, maka kita akan mencarinya dengan Pitagoras. Kita bisa mencari BC dengan cara, BC itu adalah akar dari sisi miringnya ini ya, 25 kuadrat dikurangi sisi yang lainnya, 7 kuadrat. 25 itu adalah 625, 7 kuadrat itu 49. 625 dikurangi 49 itu berapa? Kita kurangi dulu. 5 dikurangi 9 tidak bisa, kita pinjam depannya. 2 tinggal 1. Ini jadi 15. 15 dikurangi 9 itu 6 ya. Lalu 1 dikurangi 4 tidak bisa, kita pinjam lagi depannya. Ini tinggal 5, ini jadi 11. 11 dikurangi 4 itu 7. Maka 5-nya turun. Jadi hasilnya adalah akar 576. Akar 576 itu adalah 24 cm. Atau kalian tinggal hafalkan triple Pitagoras. Triple Pitagoras yang pertama itu adalah 3, 4, 5. Kemudian 5, 12, 13. 7, 24, 25. 8, 15, 17. Sebenarnya masih banyak lagi, tapi kalian cukup hafalkan ini saja, itu sudah cukup membantu ya. Lalu kita lihat yang sebelah kanan, ini adalah bilangan terbesar, maka dia adalah sisi miring. Kalau untuk bilangan yang pertama dan kedua, ini ya, itu tertukar tidak apa-apa. Tapi yang paling besar, yang paling kanan itu adalah sisi miringnya. Oke, jadi tinggal kita cari, ini sudah ada angka 7, sudah ada angka 25, berarti yang belum ada ini, berapa angkanya? 24.
4. Sama kan? Jadi jawabannya adalah D. Jadi terserah kalian, karena ini bukan soal uraian, kalian bisa gunakan triple Pythagoras atau kalian bisa gunakan ini rumus Pythagorasnya. Lanjut soal berikutnya. Seorang pelari berlari sejauh 80 km ke utara. Maka kita tulis dulu ya arah mata angin. Jika kita mengerjakan di dalam kertas, yang sebelah kiri itu barat, kanan timur, atas utara, bawah selatan. Seorang pelari berlari sejauh 80 km ke utara. Awalnya kita di bawah, ke utara berarti ke atas. Sejauh 80. Kemudian dia berbelok ke timur 60, berarti dia ke timur 60. Maka jarak terdekat pelari dari start menuju finish. Ini start dan ini finishnya ya. Jarak terdekatnya itu kita cari vektornya. Jarak antara awal dan akhir. Oke, maka ini siku-siku. Jadi tinggal kita cari menggunakan bisa triple Pythagoras, bisa kita gunakan rumus Pythagorasnya. Misal ini adalah X ya. Kita cari pakai Pythagoras dulu. X itu adalah, karena X adalah sisi miring, maka untuk mencarinya 80 ditambah 60. Masih dikuadratkan ya. 80 kuadrat itu adalah 6400 ditambah 3600. Maka hasilnya adalah akar dari 10.000. Akar dari 10.000 itu adalah 100 km. Atau ketika kita menggunakan triple Pythagoras, tadi triple Pythagoras itu 3, 4, 5, 5, 12, 13, 7, 24, 25, 8, 15, dan 17. Oke, jadi ini berlaku untuk kelipatan juga ya. Bisa dikali atau dibagi, yang penting jangan ditambah atau kurang. Kemudian kita cari yang sesuai, karena soal kita tadi adalah 6, 80, maka kita menggunakan tipe yang atas. Bisa kita kalikan 20. 3 dikali 20 itu 60. 4 dikali 20, 80. Sesuai kan? Sudah sesuai dengan soal kita. Maka yang terakhir sisi miringnya 5 dikali 20 itu 100. Jawabannya sama. Terserah kalian menggunakan yang mana. Oke, kita lanjutkan soal berikutnya. Dari kelompok bilangan berikut yang merupakan triple Pythagoras adalah, ini keluar lagi, kita ulang triple Pythagoras tadi. Berapa saja angkanya? 3, 4, 5, 5, 12, 13, 7, 24, 25, 8, 15, 17. Coba kita cek ya. 8, 15, 16 itu salah. 11, 24, 25. Ini salah juga. 7, 12, 13 salah ya, harusnya 7, 24, 25. Nah, ini adalah Pythagoras yang pertama. Tinggal ini kita kalikan dengan 4, 3 ding, kita kali 3. Jadi 3 dikali 3 itu 9, 4 dikali 3 itu 12, dan yang terakhir 5 dikali 3 itu 15. Maka ini hasilnya. Kita lanjutkan soal yang terakhir. Berdasarkan gambar di bawah ini, rumus Pythagoras yang berlaku adalah, oke, kita cari sisinya dulu. Ini sudah diketahui titik K. Sisinya itu berarti di depannya ya. Ini adalah sisi K, tapi nulisnya dengan K kecil. Kemudian M, kita lihat yang di depannya ini sisinya, kita tulis dengan M kecil. Kemudian yang terakhir ini L, nih ya di sini kita tulis L kecil. Kemudian untuk Pythagoras yang berlaku yang pertama, ketika kita mau mencari sisi miring, maka rumusnya K kuadrat sama dengan, untuk mencari sisi miring, kedua sisi yang lain kita jumlahkan.
Jadi M kuadrat ditambah L kuadrat. Kemudian untuk mencari M. Untuk mencari M maka kita cari sisi miringnya. Sisi miringnya tadi K. Kita kurangi dengan sisi yang lain. Begitu pula ketika kita mencari L. Kita cari dulu sisi miringnya. Sisi miringnya itu adalah K ya. Kita kurangi dengan sisi yang lain. Jadi ini rumusnya, tinggal kita cari jawabannya apa ya. Ini salah. Untuk mencari K itu dijumlah, betul? Ini salah ya. Oke. Sekian untuk soal part 2-nya, nanti kita lanjutkan part 3-nya ya. Sekian video kali ini, semoga dapat bermanfaat dalam membantu kalian ya. Jangan lupa subscribe YouTube ini. Jadi jika ada video baru, kalian akan mendapatkan informasinya. Jangan lupa juga ikuti Telegram kami. Oke, sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.